من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para hadirin, para bapak sekalian, para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat iman, dan juga nikmat kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat lezatnya ibadah kepada Allah itu adalah nikmat di atas nikmat yang ada. Namun mungkin banyak di antara kita yang hari ini bisa jadi kehilangan nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang merasakan nikmat sujud, bersimpuh, tilawah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dapat membantu kita untuk menyuburkan hati kita, untuk menumbuhkan cinta di dalam hati kita kepada Allah, yang mana dengannya kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada kita lazzatut ta'ah, lezatnya di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, insyaallah biiznillah tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu yang agung. Kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan tersebut dan semoga Ramadan pun disampaikan kepada kita. Amin. Apa harapan terbesar Bapak sekalian bertemu dengan Ramadan? Apa harapan terbesarnya? Bisa beribadah. Ya, mungkin lain-lain. Jawabannya pasti lain-lain. Bermacam-macam. Tentu saja harapan kita bertemu dengan bulan Ramadan karena bulan tersebut adalah bulan yang hanya ada setahun sekali, tidak setiap hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di bulan tersebut. Itu yang kita inginkan. Tidak ada hal yang paling kita inginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ya, karena memang kita ini setiap harinya banyak melakukan dosa. Ngaku, Pak. Jangan enggak ngaku. Jangan enggak merasa. Atau merasa enggak merasa kita banyak dosanya. Betul tidak? Tapi kalau saya tanya dosa apa, Pak? Bingung juga. Dosa apa yang saya lakukan? Ya. Kita punya kewajiban.
terutama bapak-bapak nih. Kita punya kewajiban dalam Al-Quran yang Allah singgung, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu adalah kita laki-laki. Hai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Maksudnya siapa? Maksudnya siapa? Makanya hadirin kalau Allah Subhanahu wa taala, jangan malas ngaji. Jangan malas menuntut ilmu. Jangan berdalil, istri saya juga ada di rumah. Kata istrinya, "Pak, kamu mestilah ngaji. Kamu juga ngaji." Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin di rumah itu adalah kita. Yang Allah perintahkan untuk menjaga keluarga adalah kita, laki-laki. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Oleh sebab itu, maka sadarilah, maka dari mulai ada perintah tersebut, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab keluarga kita. Sudahkah kita maksimal hari ini mendidik anak-anak kita? Ayo. Sudahkah kita maksimal hari ini mendidik anak-anak kita? Atau anak kita masih seperti kebanyakan anak pada umumnya yang dilenakan oleh dunia mereka. Ya, hari ini handphone. Ya, apalagi sekarang lebih maraknya itu main apa? Dari dewasa saya pergi ke sana kemari, ya, yang diomongkan itu Pak, bicarakan apa itu permainan apa nih? Kemiri ya Pak tuh. Ya hari ini. Ya, muncang Pak, Masya Allah. Nggak apa-apa lah. Iya, tapi anaknya main terus setiap hari dari pagi sampai dia nggak belajar mengaji, dia nggak belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya, terlenakan dengan permainan seperti itu. Artinya itu adalah tanggung jawab kita, Pak. Tantangan hari ini, hari demi hari terus. Ini adalah tantangan bagi kita. Kalau kitanya bodoh, kitanya tidak berilmu, dipastikan keluarga kita juga akan jauh daripada ilmu. Kalau kita tidak berilmu. Iya. Menyambut kedatangan tamu yang agung bulan suci Ramadan, yang harus kita persiapkan dua. Ayo saya yang bisa jawab. Yang harus kita persiapkan adalah dua. Bagus. 2 I. Satunya ilmu. Ya. Ini luas. Ya. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua ilmu. Yang kedua iman, ya. Salah. Ilmu dan iman. Iman itu Pak, kalau imannya udah kuat, fisiknya kuat Pak. Banyak Pak yang ini suka fitness setiap hari, tapi dia gak ke masjid. Gak kuat dia kalau gak ke masjid. Tapi ada yang Masya Allah udah sepuh, bahkan fisiknya, katakan afanallahu wa iyyakum, cacat, tapi bisa ke masjid. Terus yang kuat fisiknya mana? Saya tanya, kalau begitu yang mana yang kuat fisiknya? Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah. Ya, orang yang jago, yang kuat itu bukan tukang gulat. Ya kan? Tapi di sana ada isyarat, wa innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Salah satunya orang yang ketika bisa menahan amarah, sabar betul. Paham enggak? Termasuk sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya iman. Iman itu kan letaknya di mana? Di hati. Kalau hatinya kuat, fisiknya kuat. Kalau hatinya lemah, fisiknya lemah. Betul ya, Pak? Ya. Itu. Buktinya apa? Orang kalau sudah sakit, sudah dia sadar bentar lagi mau mati, biasanya jadi banyak ibadah tuh, rajin. Gimana jadi kuat? Kenapa? Padahal fisiknya lemah gitu. Tapi banyak orang yang lupa dengan agama, lupa dengan akhirat ketika fisiknya banyak kuat. Ya. Jadi ilmu dan iman. Dan Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita persiapkan itu. Kita masih ngaji sampai hari ini, ya. Pekan depan ada pengajian lagi, ngaji lagi.
Supaya apa? Supaya kita terbiasa. Supaya kita terbiasa, Bapak-bapak sekalian. Ya. Supaya kita itu ibarat kita sudah latihan. Kita mau masuk ke arena pertandingan nih. Kita sudah terbiasa. Kita sudah mulai akrab dengan Al-Quran, sudah mulai akrab dengan tafsir, Masya Allah. Ya. Maka ketika bulan Ramadan, itu saatnya kita semuanya nanti ya, mencurahkan segenap jiwa dan raga kita untuk bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran, di mana pemanasannya sudah kita lakukan, ya, sudah kita lakukan. Maka mari, Bapak Ibu, Bapak ada ibunya nggak ini? Nggak ada ya? Ada, ya. Mari kita persiapkan ilmu dan juga iman, ilmu dan juga iman, insya Allah. Baik ya. Kita sampai kepada ayat yang ke 170 berapa? 72. Nah, kita insyaallah akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Ayat ini ayat yang sangat luar biasa ya. Ayat yang menggambarkan, ayat yang menjelaskan dua hal. Allah Subhanahu wa taala di sini memanggil kita semuanya. Yang dipanggil hanyalah orang-orang yang beriman. Ya. Kalau kita merasa terpanggil, berbahagialah, berarti kita masih memiliki iman dalam hati kita. Kalau kita merasa terpanggil dengan ayat ini, berarti pas. Berarti momennya itu pas. Kita dengar ayat itu, kita dengar panggilan itu, hati kita terpanggil oleh panggilan tersebut, menunjukkan bahwasannya di dalam hati kita ada kebaikan. Karena Allah di sini memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang enggak beriman enggak dipanggil oleh Allah. Kenapa enggak dipanggil? Karena panggilan itu hanya bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Maka berbahagialah. Apabila ada panggilan dalam Al-Quran, kemudian hati kita merasa terpanggil, ternyata panggilan tersebut bermanfaat untuk kita. Ini menandakan bahwasanya kita adalah orang-orang yang termasuk ke dalam barisan orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, alias orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan? Kulu, makanlah. Insyaallah ya. Allah nyuruh kita makan, Pak. Kulu, makanlah kalian. Min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah di antara rezeki yang baik-baik. Min thayyibah. Ini umum, Pak. Thayyibatin. Ya. Ini umum, segala yang baik. Segala yang baik. Ini juga berbeda ya. Kalau kita nanti akan temukan satu ayat lagi, hampir sama redaksinya, tapi panggilan untuk khusus para rasul. Thayyibatnya pakai alif lam. Itu kalau kita kan nggak ada alif lamnya. Min thayyibat, makanya diikhfakan bacanya.
Kalau panggilan untuk para rasul, kulu minat thayyibat, ada alif lamnya, itu ada faedahnya. Ya. Jadi yang baik versi kita, yang levelnya tidak sampai kepada para rasul, itu berbeda versi baiknya. Ya, versi baik yang levelnya sudah mencapai derajat para nabi, para rasul. Yang menurut kita ini baik, maksudnya baik untuk kita belum tentu baik untuk para rasul. Makanya Rasulullah SAW kadang-kadang membolehkan makan kepada para sahabatnya, tapi beliau nggak suka, kurang suka gitu makan tersebut ya. Ya bukan berarti haram, tetapi memang kaum muslimin ya lebih umum perintahnya. Makanlah dari yang baik-baik. Ma razaqnakum, yang kami berikan kepada kalian, menunjukkan bahwasanya apa yang kita makan itu adalah datangnya dari Allah, merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari bos kita, bukan dari siapapun itu, bukan dari atasan kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu hanyalah perantara-perantara dari rezeki yang sebelumnya sudah ditakar untuk kita. Ya. Jadi rezeki yang sudah ditakar oleh Allah untuk kita akan sampai kepada kita meskipun tidak melalui atasan kita. Ketika atasan kita yang memberikan sesuatu kepada kita, berarti itu ya takdirnya, bahwasanya rezeki kita Allah sampaikan melewati dia. Tetapi kalaupun tidak ada atasan, maka akan sampai. Ya, makanya sering ada ungkapan bahwasanya setiap orang tidak memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Karena memang rezeki itu tidak hanya didapat dari gaji. Allah kasih binatang di mana mereka nggak ada kerja, nggak ada lembur, tapi Allah kasih hidup mereka. Manusia saja itu yang keterlaluan tuh, ada kerja lembur. Burung nggak pernah ada kerja lembur. Ada nggak burung kerja lembur? Ini kemalaman burung nih, ya kan, kerja lembur. Nggak ada sampai kapanpun juga. Ketika mereka sudah matahari terbenam, mereka akan diberikan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai selimut, sebagai baju untuk tenang. Tidur mereka juga, masuk ke sarang-sarang. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang baru untuk mencari kehidupan. Manusia kadang dibalik. Ada yang kerjanya malam, siangnya tidur. Ada yang siangnya kerja belum cukup, ditambah pula malam. Itulah manusia. Padahal dibandingkan manusia dengan hewan, kira-kira lebih sempurna mana? Tentu manusia diberikan akal, diberikan kemampuan bekerja, tapi kadang-kadang kita kalah dengan hewan. Makanya dalam sebuah hadis, ya, lau annakum tatawakkalun, andai kalian itu bertawakal sebenar-benarnya Allah, kepada Allah, haqqa tawakkuli, tawakal yang benar, la razaqakum kama razaqallahu tayr. Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti Allah berikan rezeki pada burung. Ini seakan-akan memberikan isyarat bahwasanya kalau cari rezeki itu kayak burung. Bertawakal kepada Allah. Enggak ada tuh burung itu bikin persiapan, enggak ada. Persiapan Ramadan kayak kita enggak ada gitu. Ada kulkasnya enggak ada. Enggak punya tabungan juga. Sarangnya juga kecil. Mereka juga enggak tahu di mana ada yang tanam padi, enggak tahu. Tapi mereka optimis, enggak ada burung malas terbahan pagi-pagi masih di sarang, enggak ada. Udah kemana? Mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Taghdu himasan, mereka keluar sarang pagi-pagi banget. Kita belum bangun, burung sudah nyari rezeki. Wa taruhu biqanan, dan mereka masuk sarang sebelum malam. Sebelum gelap mereka sudah masuk sarang biqanan dalam keadaan perutnya kenyang. Tawakal. Enggak percaya Pak kepada tawakal? Tawakal seperti burung. Ya betul itu. Allah akan berikan rezeki seperti Allah berikan kepada burung rezeki. Ya, baik. Nah,
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini ada dua maqam. Satu, maqamul imtinan. Ini adalah menunjukkan Allah ini memberikan karunia-Nya. Allah menyebut-nyebut karunia kepada kita. Kenapa Allah menyebut-nyebut karunia kepada kita? Untuk yang kedua. Untuk penggalan yang kedua. Allah sengaja katakan, ayo makanlah yang baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Dalam ayat lain, kulu mimma fil ardi, makan semua yang ada di bumi. Maksudnya itu ayat dari Allah, halalan thayyiban. Untuk apa? Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, maqamul ibadah. Kalau yang pertama, maqamul imtinan. Allah menyebutkan ini untuk memancing manusia. Nih nikmat dari saya nih. Ayo makan. Tapi kalau kalian itu mengakui bahwasanya ini nikmat dari saya, baru kedua Allah ngajak, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yuk kamu baik-baik ibadah sama saya. Washkuru, syukuri. Menunjukkan bahwasanya ibadah itu adalah bentuk syukur kita. Ini kurang jelas apa? Washkuru lillah, bersyukur kepada Allah jika kalian memang beribadah kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya ibadah itu adalah bentuk syukur kita. Nih kalau kalian beribadah kepada Allah, syukur dong, gitu maksudnya. Syukur dong. Berarti ibadah itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang sering kita, ya, kalau orang ngasih sesuatu, kadang kita ngerasa gak enak. Tapi kita sering dikasih sama Allah, tapi biasa aja. Tapi biasa aja. Gitu ya. Bosnya ngasih bonus, ngasih ini, dipanggil telat, oh minta maaf. Allah udah ngasih ini, ngasih itu, telat salat. Biasa aja kan? Saya ada yang minta maaf gak? Minta maaf gitu. Karena kadang-kadang kita, ya, ini yang bertanya, gimana caranya supaya kita itu bisa minta maaf sama Allah seperti kita salah sama manusia? Ya. Kalau kita salah pada manusia, dari mulai muka kita, wajah kita, itu kita tampakkan. Jadi kadang-kadang kita punya salah sama Allah, biasa aja. Datar aja, gitu loh. Ya, kayak nggak butuh kepada ampunan Allah. Nah ini, dua hal. Allah sebutkan nikmat untuk kepada kita, agar kita bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak duduk di sini, ibadah bukan ini? Ibadah. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih berikan kita nikmat kesehatan. Ya, kita syukuri. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah semuanya bersyukur? Tidak. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hamba-Ku yang bersyukur kepada Allah. Ya sudah, hitung aja. Hitung saja. Orang yang sering datang ke pengajian, orang yang sering sholat berjamaah, hitung dengan orang-orang yang memang tidak melakukan hal tersebut. Lebih banyak mana? Pasti lebih banyak orang yang kufurnya daripada orang yang bersyukur ya. Kita bersyukur menjadi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak sekalian duduk di sini, jangan pikir itu adalah karena, oh ini adalah karena apa namanya, keimanan saya. Enggak. Kita duduk di sini, Bapak duduk di sini adalah karena hidayah dari Allah. Coba Pak, hidayah dari Allah. Saya bisa duduk di sini, itu karena hidayah dari Allah. Allah berarti pengen kita itu mendapatkan kebaikan. Allah berikan petunjuk. Buktinya orang lain tidak dikasih petunjuk. Buktinya banyak orang yang memang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk tersebut. Makanya ini harus kita syukuri. Dan setiap syukur pasti akan mendatangkan syukur yang lain. Karena nikmat Allah begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau dihitung nikmat Allah itu gak bakalan pernah terhitung. Ya, baik. Berikutnya. Inna
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hanyalah yang aku haramkan itu kepada kalian al-maitah, al-maitah, bangkai. Bangkai. Bangkai itu bukan yang apa namanya, kita kalau lihat ini udah busuk bau itu sebut bangkai. Ya. Tapi kalau misalkan ada kambing tertabrak, ya kan, terus mati, nah, kadang kita nggak sebut bangkai. Padahal itu adalah bangkai. Jadi maksud bangkai dalam Islam itu adalah apa-apa yang mati bi ghairi zakat syar'i, yang mati tanpa melalui penyembelihan yang syar'i, disebut bangkai. Pada dalam ayat lain, wal mutaraddiyatu wan natihah, ya, yang matinya beradu nih, gara-gara beradu domba garut, mati dia, bangkai. Yang jatuh, burung jatuh, ngantuk, ya, jatuh, mati, bangkai. Yang kecekik, banyak dikurban kadang-kadang ya, ditinggalin semalam, keikat itu, pagi-pagi udah mati. Wah, ini kayaknya baru 5 menit, itu bangkai, udah mati. Karena bangkai itu adalah yang mati tanpa disembelih secara syar'i, atau yang semakna dengan penyembelihan. Ya, kan kalau unta itu dengan nahar, di nahar unta itu. Atau ya kalau biasanya itu banyaknya disembelih dengan memutuskan ini, ya, urat di tenggorokannya itu. Atau misalkan yang serupa dengan apa namanya, dengan penyembelihan, misalkan siapa yang hobi tembak burung, ya, bismillah, dor, mati, boleh. Atau yang dia berburu dengan seekor anjing, bisa, boleh. Itu Al-Quran membolehkan. Al-Quran membolehkan. Nah, kita nggak boleh tanpa ada keperluan pelihara ya itu, ya, guguk, ya, nggak boleh. Karena itu akan menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah kita. Iya. Tapi kalau untuk keperluan itu ada keringanan. Seperti seorang untuk berburu, itu untuk berburu halal, walaupun dia pakai wal mukallidin, dia pakai anjing, tapi yang terlatih anjingnya, yang terlatih. Apa yang terlatih itu? Dia itu nangkapnya itu memang nangkap untuk tuannya, Makanya kalau nanti misalkan itu dia di sifatnya pas nangkap dia ternyata pahanya udah habis sama dia, berarti anjing itu lapar, dia nangkep dia sendiri, bisa jadi bangkai, bukan nggak halal bagi kita. Itu mah hukum fikih, Pak. Ya, itu dibahas dalam fikih. Itu. Tapi di sini bangkai, demikian bangkai itu haram. Baru mati 1 menit haram, karena termasuk bangkai. Bukan yang ini apa, bau, hanya bau saja. Kalau ini masih segar, enggak. Sebenarnya bangkai kalau dia mati bukan dengan cara yang syar'i. Apalagi wadam, darah haram, darah itu.
Apa Ustaz, saya suka makan ayam nih, itu gorengnya belum matang nih, suka ada apa namanya darahnya itu. Halal apa haram? Darah saya itu. Nggak halal Pak kalau itu. Yang haram itu dalam ayat lain audama masfuha, darah yang mengocor, mengalir banyak. Ya biasanya yang itu yang dari sembelihan itu, yang mengalir darah banyak tuh. Kemudian diwadahi, ditadah, ya kemudian dibekukan, dijual, dimakan. Wal iyadzubillah, haram. Tidak boleh. Yang pernah makan bertobat kepada Allah. Yang pernah makan bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya bisa, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, saya nggak tahu. Ya, ini ayatnya. Diharamkan bangkai darah. Wala'dul khinzir, daging nabi. Ya, hari ini dulu mungkin kita dengarnya hari. Tapi sekarang itu banyak itu apa namanya itu daging babi ya, panggang lah, apalah gitu ya. Sehingga muslim pun juga yang tadinya mereka gak mau terfitnah, tergoda, haram, tidak boleh daging babi. Kenapa Ustaz diciptakan? Kenapa diciptakan? Untuk ujian, untuk ujian, gitu. Oh daging babi enak, ya. Kalau gak enak mah gak ada ujiannya, ya kan? Kalau diharamkan yang gak enak, gak ada ujiannya. Yang diharamkan itu pasti ada ujiannya. Tapi insya Allah sesuatu yang Allah haramkan, insya Allah berikan yang sama. Ya, insya Allah daging kambing pun juga lezat, tidak kalah. Ya. Nah, wa ma uhilla li ghairillah. Apa itu? Wa ma uhilla li ghairillah. Ay wa ma jubiha lil asnam. Yang disembelih tetapi untuk dipersembahkan kepada patung ataupun siapapun itu selain Allah. Fadzukira alaihi ismu ghairillah, dan disebutkanlah pada sembilan tersebut nama selain Allah. Kan kalau kita membeli itu bismillah Allahu akbar, sembelih. Ya, untuk siapa itu membelinya? Namanya kita sebut nama Allah dan kita niatkan untuk Allah juga. Ustaz, Allah butuh daging. La yanallahu luhumha wala dimaha walakin yanalu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya kata Allah, bukan darahnya, yang sampai takwa kalian kepada Allah. Ya Allah, saya nyembelih ya, untukmu ya Allah. Apa ayatnya? Qul inna salati wa nusuki, katakanlah salatku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Sembelihan itu hanya diberikan untuk Allah. Baik itu mau nyembelih, mau ngeliwat, mau kurban, mau akikah, apapun itu jenis sembelihan, mau ayam, mau bebek, mau kelinci, nyembelih untuk Allah. Namanya pakai nama Allah dan niatnya untuk Allah. Saya Ustaz pakai bismillah, tapi saya niatnya untuk nyerorok kidul. Ini syirik namanya. Nggak boleh, haram. Dagingnya gimana? Haram. Ini haram, dagingnya tidak boleh. Makanya sembelihan selain sembelihan Nasrani dan Yahudi itu haram. Misal ya, tetangga kita agamanya apa nih? Agamanya Hindu, Buddha, nyembelih ayam. Ya kan? Nyembelih ayam. Kita dikasih haram. Tapi kalau tetangga kita Yahudi dan Nasrani, nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih bebek, ya kan? Ngasih kita halal. Oh, kok bisa begitu? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Kalau Al-Quran menghalalkan sembelihan. Ya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanannya, sembelihannya ahli kitab halal bagi kalian. Wa ta'amukum halal lahum. Sembelihan kalian juga halal bagi mereka. Kenapa Ustaz kalau tanya? Banyak penjelasannya. Karena mereka memiliki kedekatan. Yahudi Nasrani itu dari segi histori memiliki kedekatan dengan Islam. Sama-sama kitabnya dari siapa? Dari Allah. Kalau agama patung punya kitab enggak? Hah? Punya kitab enggak? Enggak. Yang kita kenal, yang kita ketahui kitab apa? Kitab Taurat. Ditujukan pada siapa? Nabi Musa. Siapa kaum Nabi Musa?
Bani Israel, Yahudi. Maksudnya Yahudi kan dari Bani Israel. Kaum Nabi Isa siapa? Bani Israel juga. Dikasih kitab apa? Injil. Hanya mereka mengubah kitab mereka. Mengubah kitab mereka. Jadi ada salah satu hukum, ya kita boleh makan sembelihan mereka. Tapi kalau sembelihan kaum musyrikin, ya termasuk orang yang menyembelih untuk gunung, untuk patung, untuk pohon, untuk apapun itu, untuk laut, apapun itu nggak ada. Ya, itu adalah masuk ke dalam kategori menyembelih untuk selain Allah. Maka jadi haram statusnya karena termasuk ke dalam bangkai. Ya, masuk ke dalam bangkai. Iya, memang dari dulu juga ketika di zaman Nabi, Yahudi, Bani Israel udah begitu. Kitabnya, tapi memang Al-Quran ketika di zaman Nabi pun, ketika berhadapan dengan Yahudi dan Nasrani yang mereka sudah seperti itu, tapi tetap Al-Quran mengatakan bahwasanya wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Tetap Allah halalkan. Jadi nggak ada perbedaan antara Yahudi Nasrani di zaman Nabi dengan Yahudi Nasrani sekarang tuh nggak ada beda. Sama aja mereka dulu keyakinannya betul. Alkitabnya juga sudah diubah oleh mereka dari dulu, ya seperti itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini menghalalkan sembelihan mereka. Ya, ini kalau harus dibahas ada pembahasannya. Nah, baik. Kemudian Allah berfirman, "Famanidurra ghaira baghin wa la'an." Barang siapa yang dia itu darurat nih. Tahu kan darurat, Pak? Darurat. Apa batasan darurat coba? Nah, ya. Barang siapa yang dia darurat ila akli syai'in minal muharramat, untuk makan sesuatu yang haram, ya. Untuk makan sesuatu yang haram bisyartin, ya, ghaira baghi wala'ad. Maksudnya dia memang bukan dalam rangka ingin membuat kerusakan, dia juga tidak melebihi kadar yang dibutuhkan. Famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi, tidak masalah bagi dia. Maksudnya kalau siapapun yang dalam keadaan darurat, ya, bukan dalam rangka mana tuh, lihat, ghaira baghi wala 'adin, ya, tidak menginginkannya, tidak menginginkan kerusakannya, tidak disengaja, tidak pula melampaui batas, melampaui kebutuhan dia, maka tidak ada dosa baginya. Maksudnya tidak ada dosa baginya ketika dia makan itu bangkai, darah, daging babi, itu dalam keadaan darurat tidak apa-apa. Gimana dulu keadaan darurat, Pak? Keadaan darurat, misalkan Bapak ke safar, ke gunung. Aduh lapar. Ini lapar masih bisa ditahan nggak? Setengah jam lagi di bawah itu ada tukang gorengan. Setengah jam lagi. Ya kalau masih bisa ditahan itu enggak masuk darurat. Tapi darurat itu adalah batasannya ketika orang tersebut punya feeling yang kuat, kalau saya enggak makan itu sesuatu yang haram, saya mati. Itu batasan darurat. Jangan darurat nih. Darurat. Enggak ada. Darurat itu batasannya kalau orang itu mau mati. Ya. Itu. Misalkan dia itu di hutan, sudah ngegeletak, dia ada pisau, dia ada ini, tersesat dia. Saya juga masih jauh ini dari mana, saya nggak bisa makan apa-apa. Ini kalau saya nggak makan ini, ya kan, saya bisa kelaparan, bisa mati dong. Ya, maka ketika dia nunggu, ya kan, sampai dia lapar, saya kalau nggak makan ini mati saya, maka bolehlah, ya, babi panggang, itu. Kalau bisa dipanggang misalkan gitu ya. Kalau nggak ada, ya kalau dia mau makan mentah, yang penting dia nggak mati gitu loh. Nah, tapi nanti dibahas tuh, boleh nggak dibekel? Ini nggak dibekel, nanti takutnya nggak nemu tukang gorengan nanti, tetap masih kesasar itu, tapi ini udah nggak ada, belum tentu saya nemu babi mati lagi kan gitu, bangkai lagi. Nah, ya kan? Nah itu panjang itunya pembahasannya. Tapi secara umum kalau darurat boleh, Pak. Darah, tapi asal jangan bunuh teman. Kita darurat nih, kalau kita nggak makan satu sama lain mati nih antara kita. Nggak ada kalau begitu. Kalau itu nggak ada, ya.
bunuh temannya supaya karena darurat nih, saya makan daging manusia temannya. Ya, ya, jadi nggak seperti itu. Nah, karena darurat itu tidak boleh apa namanya itu merenggut hak hak yang lain, orang lain itu. Hak orang lain kan itu hidup, itu punya hidup. Itu tidak saling menghilangkan seperti itu. Nah, azan dulu barangkali. Silakan. Iya, ya sedikit lagi ya. Nah, jadi faman ittara ghayra baghi wala 'adin. Wala 'adin di sana tidak melampaui batas. Dan memaknai bahwasanya apabila sudah memenuhi kadar darurat dia, artinya hanya sebatas makan yang dia memiliki keyakinan bahwasanya itu akan menghalangi dia dari kematian. Bukan makan sampai makan lagi, bukan begitu. Ya. Karena itu sudah melebihi batas kebutuhan. Jadi darurat itu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu akan dikasih ukuran sesuai dengan ukuran daruratnya. Kalau dengan itu sudah hilang lapar dia, maka dia sudah hilang, ya, maka sudah dia. Maka akan haram lagi statusnya. Haram lagi statusnya. Karena dibolehkannya makan bangkai, darah atau daging babi ini, ya, itu adalah dalam keadaan darurat saja. Berarti kalau tidak dalam keadaan darurat, maka itu adalah haram. Innallaha ghafurur rahim. Masya Allah, di sini Allah mengatakan bahwasanya Allah Ghafur, Maha Pengampun. Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa-dosa dan Allah merahmati hamba-hambanya. Apa dari bentuk rahmat Allah? Allah membolehkan sesuatu yang haram tadinya sementara ketika dalam keadaan darurat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Rahmat. Ya, Rahman, Ar-Rahman yang memiliki rahmat. Rahmat yang luas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah kasihan kepada hambanya. Allah kasihan kepada hambanya. Dalam keadaan darurat maka Allah halalkan sesuatu, bukan Allah halalkan, bolehkan sesuatu yang tadinya adalah haram, tidak boleh untuk dikonsumsi. Ghafur, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Jika di sana ada sesuatu dari dosa kita, mungkin kita melampaui batas, mudah-mudahan dalam keadaan darurat ini, ya Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ya, Rahim, Allah Subhanahu wa taala kasihan kepada hamba-hambanya, gitu ya. Sehingga Allah bolehkan dalam keadaan darurat, Dan ini bab yang sangat besar, Pak, pembahasan ini. Bab tentang masalah darurat, karena memang Islam ini datang untuk memberikan maslahat dan untuk menghindarkan umatnya dari kemadaratan. Sehingga bab ini bab yang sangat luas dalam fikih itu. Ya, kaidah-kaidahnya banyak yang menyangkut tentang kaidah kemadaratan ini. Wallahu a'lam. Nah, cukup insyaallah. Wallahu a'lam ya. Nah, di sini apakah memakan sesuatu yang haram, sesuatu yang tadinya haram, itu kembali apakah wajib? Ataukah ya itu hanya sekedar dibolehkan saja? Kan beda, Pak. Kalau wajib berarti harus makan. Kalau dibolehkan, kamu boleh makan yang haram. Ya, dalam keadaan darurat. Dan setahu saya juga ada yang mengatakan juga, ya kalau dia misalkan nggak mau makan yang haram, kemudian dia mati, apakah dia berdosa? Katanya tidak berdosa. Tapi bisa jadi ada yang mewajibkan juga. Ketika dalam keadaan darurat mau mati harus, karena harus berusaha untuk menghindari kematian tersebut. Ya, begitu. Nah, itu dalam keadaan darurat. Allahu a'lam. Demikian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita belajar insyaallah kita lebih paham
dan kita juga lebih akan dekat dengan ajaran Islam, dan kita akan lebih baik lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ditopang dengan ilmu yang benar yang bersumber dari Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.